Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Kesempatan kali ini kita hadir dalam edisi khusus, edisi Bincang Asik, yang kebetulan pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu istimewa, teman kami, sahabat kami, Ibu Suni Astuti, guru dari SMP 23 Semarang, yang beliau adalah salah seorang dari penggerak ya. Di dalam kita menghadapi siswa, di samping nilai-nilai positif yang kita kembangkan tadi, berkarakter, di samping kita mentransfer ilmu, juga kita membentuk karakter. Tapi dalam perjalanannya kan bukan kita itu berjalan di atas jalan tol yang mulus, ya. Ada kendala, ada rintangan. Tadi saya sempat buka-buka di sini. Ketika menangani siswa-siswa yang bermasalah, itu ada yang namanya pendekatan dengan segitiga restitusi. Nah ini maksudnya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan untuk dibagikan kepada teman-teman kita ini, karena terus terang bagi kita ini hal yang benar-benar asing dan baru ini, ada istilah segitiga restitusi. Nah, sebelum saya menyampaikan segitiga restitusi Pak Adi, saya pernah mengajak bicara dengan Bu Ani, yaitu Bu BK. Ya, Bu Ani, Bu BK. Ada salah satu case ya Bu, satu case kita mengaplikasikan itu segitiga restitusi pada anak itu. Monggo Bu Ani. Ya, monggo Bu Ani diceritakan pengalamannya. Terima kasih Pak Radi, Bu Yuni. Saya waktu itu bersama Bu Yuni menangani anak yang tidak mengikuti tes online PAS 1. Sebelum tahu akar masalah, memang banyak teman-teman guru yang menjas bahwa anak tersebut seperti ini, seperti itu. Waktu itu kami masih kesulitan berkomunikasi dengan orang tua dan anak. Mereka juga tidak mengkomunikasikan kendala yang dialami kepada sekolah. Setelah kami bertemu dengan orang tua dan anak, ternyata memang ada beberapa kendala yang salah satunya adalah kendala sinyal. Rumah anak tersebut memang cukup jauh kalau harus datang ke sekolah, sedangkan orang tua tidak bisa mengantar. Kalau mau mengikuti tes online, sinyal di rumahnya sering timbul tenggelam. Akhirnya anak tersebut pasrah untuk tidak mengerjakan. Dari hasil pertemuan tersebut ada kesepakatan antara anak dan orang tua dengan sekolah. Saya lihat di situ anak yang awalnya muram udah sedikit semangat, dan anak berjanji untuk lebih semangat lagi dalam menyelesaikan PAS, dan orang tua juga akan lebih memperhatikan dan mendampingi perkembangan anaknya serta mengkomunikasikan ke wali kelas apabila mengalami kendala. Begitu cerita singkatnya Pak Radi. Jadi di sini berarti pentingnya komunikasi gitu ya, antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, kemudian dilakukan pendekatan yang secara humanis ini ya. Orang tua diundang untuk ke sekolah, kemudian siswanya diajak bicara, guru, orang tua, siswa gitu ya, sehingga akar masalahnya punya tahu. Dengan demikian guru tidak mengambil keputusan sepihak, tidak memberikan hukuman sepihak tanpa mengorek akar masalah yang sesungguhnya. Nah, dengan demikian setelah tahu akar masalah, maka guru akan mengambil keputusan secara bijak. Terima kasih Bu Ani atas sharingnya dari pengalaman Ibu menangani siswa bermasalah tadi. Bisa dijelaskan segitiga restitusinya itu gimana dengan apa yang dijelaskan Bu Ani tadi? Segitiga itu mungkin ada 3 unsur ya? Ada 3 sisi ya. Nah, sisi apa kaitannya dengan penanganan siswa-siswa bermasalah sebagai pendekatan untuk mengatasi itu? Saya akan menyampaikan teorinya Goosen 2004. Teori Goosen. Iya, itu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam hal ini Pak, segitiga restitusi itu ada 3 hal ya Pak. Ya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Contohnya tadi? Nah, contohnya ketika anak itu kok harusnya itu memakai sepatu hitam, Ya. tapi Ternyata pakai putih atau warna yang lain. warna yang lain, kita itu akan menggali. Itu pasti menanyakan, ada apa Mbak? Kok sepertinya kok ada yang beda ya hari ini ya? Ya. Coba dilihat, oh iya Bu, oh iya Pak, sepatu saya ya Pak ya. Jadi pendekatan Kita dia mengenakan sepatu hitam karena bisa jadi anak itu mengenakan sepatu tidak sesuai dengan tata tertib itu karena memang niatnya melanggar ada. Tapi juga ada karena sebabnya tertentu gitu ya. Betul sekali. Oke, itu yang dimaksud validasi tindakan yang salah. Itu ciri-cirinya. Jadi bisa, intinya itu mencari akar masalah. Ya, biasanya dengan kata-kata begini Pak. Contohnya ya Pak ya. Ini Ya. ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang namanya siswa melakukan kesalahan itu pasti ada dasarnya kan. Ada Nah, ada alasannya. ya kan. Maka kita akan kembali lagi yang namanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 loh Pak. Ada 5. Apa Masih saja? ingat apa enggak Pak? Jadi kebutuhan survival, bertahan hidup, Bertahan. Ya. kemudian ada cinta kasih atau diterima, Eksistensinya diakui ya. betul. Yang ketiga ada penguasaan, Ingin menguasai sesuatu ya. gitu. Kemudian ada kebebasan, Kebebasan, dan satunya adalah kebutuhan kesenangan. kesenangan. Jadi seandainya ada anak kok mengambil roti atau jajanan temannya, Temannya, itu kita sebaiknya ngudari dulu, kita udari dulu. Oh, kemungkinan kebutuhannya dia apa yang tidak terpenuhi. Bisa jadi dia dari rumah lapar, tidak sarapan gitu ya. Karena memang nggak ada yang untuk sarapan betul gitu ya. sekali. Atau mungkin dia hanya sekedar kesenangan, bersenang-senang. Kan apa ya beda kancane Betul gitu ya. sekali, Pak. Nah, dari kebutuhan itu, kemudian kita kembali lagi ke apa tadi Pak? Yang kedua, Nah, setelah validasi, kita tahu akar masalah melalui validasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah yang kedua yang mana, Bu? Yang kedua yang tengah itu yaitu Yang menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana itu? Artinya bahwa kita menetralisir situasi kondisi saat itu. Jadi dengan kalimat kita tadi yang seperti tadi, kita mencari alasannya apa anak itu tadi, kemudian kita berikan kata-kata penenang lah kalau saya membuatnya sederhana gitu ya. Itu contohnya, oh iya Mbak atau Mas, setiap orang pasti melakukan kesalahan saja. Artinya menstabilkan Gitu. identitas. Tidak kemudian Langsung menjadi dijudge. dia sebagai Nah. satu-satunya orang yang berbuat seperti itu. Betul. Khawatirkan mentalnya anak Iya, ya, iya, karena iya. setiap anak itu juga tidak sama ya Pak ya, Iya. karakternya anak itu. Oke. Nah, setelah itu ada yaitu menanyakan keyakinan. Maksudnya bahwa ada kesepakatan kelas ataupun yang dulu kita kenal dengan peraturan gitu ya. Jadi Peraturan, tata tertib kelas. bahwa memakai sepatu hitam itu pada hari-hari tertentu gitu kan, atau hari bebasnya juga hari tertentu menggunakan sepatu bebas, itu kita kembalikan ke dia lagi, kita sadarkan, kita ingatkan ya. Contohnya dengan kalimat masih ingat nggak nilai-nilai apa yang kita sepakati, hal apa saja yang sudah kita yakini di kelas, ikuti hal yang ada. Mungkin kalau ada tertulis yang didokumentasikan di papan mungkin coba dibaca, mungkin ya itu bisa juga ya. Ingatkan lagi. Iya, kita ingatkan kan. Iya. Coba itu diambil dulu dibaca, itu yang kesepakatan kita di kesepakatan kelas kita. Iya, bahwa kita boleh memakai sepatu bebas pada hari tertentu saja. Itu kan kayak nilai-nilai. Sehingga akhirnya dia sadar bahwa akan kekesalan itu, kemudian dia juga termotivasi untuk memperbaiki diri gitu ya. Iya Pak, setelah tidak dijudge terus langsung dihukum. Iya. Tapi Nah kita sementara ini kan gini loh ya, Bu, paradigma guru-guru termasuk saya ini ya, itu kan yang namanya reward sama punishment ya. Punishment itu kalau anak itu kita merasa bahwa anak itu wah berprestasi, wah kita support, kemudian kita
bukan kita beri hadiah gitu. Iya. Tapi bagi anak yang melanggar langsung kita Langsung dijudge. ya kita dijudge yang diponis Tapi, gitu. ya, efeknya dampaknya nanti ke belakangnya Pak, Masya menjadi Allah. anak-anak yang tidak sebaya ini ya kemungkinan Ya. ya Pak ya seperti itu. Ya Bapak Ibu, ini tepuk tangan untuk Bu Yuni. Luar biasa. Jadi luar biasa, ini mungkin menjadi bahan evaluasi untuk kita semua bahwa di antara kita yang kita ini adalah produk-produk lama ini, gaya-gaya lama mungkin masih melekat pada kita. Iya. Nah, dengan sharing bersama Bu Yuni ini harapannya adalah kita mendapatkan pencerahan dan ini bisa kita adopsi untuk kita implementasikan dalam tugas kita mendidik anak-anak kita. Betul sekali Pak Radi. Jadi menanyakan keyakinan. Kamu Nah, mungkin ini Bu Ana ya. Bu Ana itu kan lama sebagai Pembina kesiswaan OSIS. ya, pembina OSIS atau kesiswaan. Iya. Bagaimana Bu Ana mungkin bisa sharing pada kita bagaimana Ibu menangani siswa bermasalah, pendekatannya bagaimana, apa yang Ibu lakukan gitu untuk kita mungkin nanti akan ada benang merahnya dengan Iya. apa yang Bu Yuni sampaikan Betul tadi sekali, tentang Pak. segitiga Segitiga restitusi dalam pendekatan untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Monggo Bu Ana. Baik Pak Rati dan Bu Yuni atas waktunya. Saya akan coba dari versi saya selaku kesiswaan yang banyak berkecimpung terlibat menangani masalah anak-anak. Seperti pernah ada kasus mengambil hak orang lain sampai pelecehan anak ya. Ini biasanya kalau saya ambil adalah perempuan. Anak saya panggil, di situ saya berperan bukan sebagai guru atau pendidik, tapi sebagai ibu. Jadi saya menganggap dan memperlakukan seolah dia adalah anak saya sendiri. Kemudian saya ajak bicara dari hati ke hati. Misalnya, kamu telah melakukan kesalahan apa? Saya minta anak untuk bercerita. Kalau sama-sama perempuan, dia nanti biasanya akan lebih terbuka, bahkan sampai menyentuh dan emosinya bisa keluar. Kadang-kadang tidak bisa berkata-kata anak itu, hanya bisa menangis, diam. Maka saya biarkan dulu. Saya tunggu sampai akhirnya dia bicara sendiri dan curhat ngapa dia sampai seperti itu. Setelah saya ajak diskusi tentang akibat perbuatannya itu, baik pada orang lain ataupun pada diri sendiri. Bagaimana kalau dia sebagai pihak yang diperlakukan seperti itu atau sebagai pihak korban? Biasanya akhirnya anak itu mau menyadari dan mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalannya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, saya bertanya, kalau kamu menyadari bahwa perbuatan itu salah, langkah selanjutnya bagaimana? Ada keinginan enggak untuk merubah atau menginginkan yang lebih baik? Biasanya anak itu menyampaikan komitmennya, Pak, untuk tidak mengulanginya lagi dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sebagai salah satu contoh kasus yang pernah saya tangani. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan pendekatan segitiga restitusi apa belum ini ya. Begitu Pak Rati, Bu Yuni, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ana, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Bu Ana tadi nyambung ya Bu ya? Nyambung Jadi ya. kalau kita sadari sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ketika menghadapi siswa ya Pak. Oh, itu ternyata tuh yang dinamakan segitiga restitusi. Iya, iya, iya. Bisa jadi yang sepertinya sudah pernah melakukan itu, hanya secara teorinya Mungkin atau mungkin ada yang kurang satu sisi. ya, artinya gitu ya, mungkin Pak, ya. satu sisi atau dua sisi sudah kita lakukan, mungkin Iya. sisi yang lain belum artinya belum sempurna. Iya. Tapi paling tidak sebagian itu sudah kita lakukan, hanya saja istilah itu mungkin kita belum tahu. Betul sekali. Ya. Dan dengan ini harapannya nanti Harapannya bisa siswa sempurna ini yang segitiga restitusi ini bisa kita lakukan tiga-tiganya gitu ya Bu ya. Sehingga nanti terintegrasi dengan baik dalam menangani siswa itu. Sehingga harapannya anak itu yang melakukan kesalahan itu akan dia kembali tumbuh karakternya lebih baik lagi. Oke, jadi Tidak kita sisihkan, oh kamu menjadi ini, kamu ini enggak. ya, jadi Kita- kita sentuh hati perasaan halusnya, ya kita ajak diskusi dari hati ke hati Betul, Pak. tentang kesalahan yang dilakukan itu, sehingga akhirnya anak tidak merasa dipinggirkan, tidak merasa kemudian dikucilkan atau mungkin divonis gitu, Iya. tapi justru kita motivasi, Betul sekali. kita
yakin, kita tanamkan keyakinan bahwa sebaik-baik orang itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang berbuat salah, tapi kemudian setelah sadar kesalahannya itu dia berusaha memperbaiki diri. Betul sekali. Bisa. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Bu? Iya. Nah, Mungkin ada hal yang tadi ada posisi kontrol apa? Iya, betul Pak. Iya. Jadi kita sebagai guru pendidik itu akan lebih baik juga mengenal yang namanya posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah. Jadi dengan mempelajari segitiga restitusi dan mengaplikasikannya di dunia nyata ya Pak ya. Bu Ani sempat mengatakan bahwa akan enak banget ya kalau itu semua guru berlaku seperti itu, guru BK akan ringan. Lebih ringan gitu ya. Ya. Kalau setiap bulan ambil peran gitu ya. Karena di dalam kelas pun dalam pembelajaran kita ya Pak ya, itu kan pasti ada 1, 2, 3 anak yang bermasalah itu ada, ya, iya. kendala kan. Nah, iya, tidak semuanya itu ditumpukan kepada guru BK. Jadi kita di kelas kita juga bisa berperan, betul sekali. Nah, apa saja itu, Bu? Ya, jadi Pak, yang pertama itu adalah guru itu jika posisinya sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Itu dengan kata-kata begini misalnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu apa dampaknya? Apalagi dengan kalimat, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Nah, segala hardik intimidasi itu ya. Intimidasi itu endingnya nanti akan siswa itu kemungkinan akan mengulangi lagi kesalahannya. Berarti andikan dia tidak melakukan hanya semata-mata karena takut ketahuan pada saat itu, tapi ketika ada kesempatan dia akan mengulangi lagi gitu ya. Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Bungan tua, mlebu kuping tengah, metu kuping kiwa. Iya, begitu Pak. Ya. Yang kedua Pak, itu guru sebagai penghukum. Iya, penghukum. Ya. Jadi kita mengetahui posisi kontrol sebagai ini dampaknya nanti apa? Ini sebagai dampaknya apa? Kan kita mempelajari itu juga sehingga ya. Kita setelah tahu kita dampaknya itu ternyata tidak menguntungkan ya kita alternatif lain. Nah, gitu. Ya. Yang kedua, kedua, pembuat merasa bersalah. Artinya begini, guru itu melihat kesalahan siswa kemudian dia berceramah, kamu seharusnya tidak melakukan itu sangat kecewa sekali sama kamu dan sebagainya. Lah itu nanti hasilnya itu anak akan berbohong. Kemudian nanti dia hanya sekedar mengatakan I'm sorry ya, maafkan saya dan sebagainya. Tapi tidak tulus. Dan dia pun nanti akan muncul merasa rendah diri, Pak. Oh, apalagi itu kalau kita sampaikan itu di depan. Lah, itu mentalnya down sekali. Kita tidak seharusnya melakukan Yes, seperti itu ya, Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga, Pak. Itu guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Yang kita biasanya melakukan itu ya ketika kita mengorek siswa ya Pak ya. Karena sebagai teman tuh harapannya curhat. Ada keterbukaan. Nah, itu kalau kita melihat ke sini Pak, itu bagus Bu. Hasilnya nanti akan ketergantungan Pak. Oh, ketergantungan. Ya, ternyata ketergantungan. Jadi si anak ini akan meletakkan gurunya itu orang yang sangat penting, tapi dia begini Pak. Misalnya ya di SMP ada sosok seperti itu, tapi ketika dia di jenjang selanjutnya kemudian tidak mendapati guru yang seperti itu, dia nanti akan ketergantungan. Iya. Dan hasilnya dia menjadi lemah, tidak mandiri. Masya Allah. Dan yang keempat itu jika guru sebagai pemantau, pengawas. Seperti dia ya. Kemudian hasilnya itu nanti anak itu hanya akan menyesuaikan atau berlaku jika ada dalam pengawasan. Ibaratnya CCTV ya Pak. Itu Pak. Dan nanti berarti dia takut melanggar karena takut diawasi, karena merasa diawasi. Ketika merasa tidak ada yang mengawasi, akhirnya ya bebas. Gitu, Masya Allah. Jadi nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya saja. Jadi ternyata. Kemudian yang satu lagi yaitu yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, ini tingkatannya manajer itu kayak perusahaan saja. Manage ya Pak ya, manage artinya pertanyaan kita tadi menggunakan segitiga restitusi tadi. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini kita kembalikan lagi ya Pak ya. Jadi kita tanya, kemudian kita stabilkan identitasnya, kemudian kita gali lagi dirinya sendiri. Kita beri penguatan untuk meyakinkan gitu ya. Kita tumbuhkan lagi bagaimana baiknya. Itu nanti akan membantu anak untuk
meletakkan dirinya nanti sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas nantinya di masa depan. Berarti kalau saya lihat dari 5 tadi, Iya. itu yang paling ideal yang kelima. Yang kelima, karena anak itu kita ajak untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri tadi ya Pak ya. Iya. Sehingga di anak itu kalau dia kemudian tidak melakukan pelanggaran karena memang dia itu keluar dari kesadaran sendiri, karena dia tahu sebab dan akibatnya. Ya, akibat dari suatu sebab itu tahu gitu ya. Betul. Positif atau negatif untuk dirinya sendiri, toh itu semuanya akan kembali pada dirinya sendiri. Orang bilang itu sopo nandur bakal ngunduh, nandur pari bakal ngunduh pari, nandur rawe bakal gatelan. Iya Pak, betul sekali. Jadi ini ya Pak ya, juga bagus untuk para orang tua ya Pak ya. Jadi kita pun sebagai guru di sekolah itu juga orang tua mereka di sini. Kita berikan lingkungan yang positif ya kan. Kita tuntun mereka dengan hal positif. Kita pun juga mau belajar ya kan Pak. Dan kalau di rumah itu juga akan lebih baik, tidak membanding-bandingkan anak satu dengan yang lainnya. Itu juga termasuk di situ. Ya, karena kalau anak dibandingkan itu nanti dia akan punya kepercayaan diri, rendah diri gitu, apakah dibandingkan dengan orang yang lebih gitu ya. Maka setiap anak itu punya karakternya yang sendiri, punya potensi sendiri, ya. Kompetensinya juga berbeda gitu ya. Iya, jadi sekarang kita kembali lagi gali, mengenali mereka, karakteristik mereka, siswa-siswa kita itu ya Pak ya. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni, sudah banyak yang bisa dibagikan untuk kita. Sebenarnya kami ingin menggali lebih jauh lagi untuk mendapatkan sharing dari Bu Yuni, tapi karena waktu, ya, Pak. Saya kira untuk bincang-bincang kita hari ini, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir membersamai kami bersama Bu Yuni, dan wabil khususnya kepada Bu Yuni, terima kasih sekali atas waktunya dan juga kesediaannya untuk sharing berbagi ilmu kepada kami. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh kita bersama. Amin. Baik Bapak Ibu, dari bincang-bincang kita tadi bahwa dalam perjalanan yang namanya menghadapi siswa itu beraneka ragam karakternya, sehingga ada siswa yang bermasalah. Kita melakukan pendekatan yang namanya segitiga restitusi, yang meliputi tadi validasi tindakan yang salah untuk mendapatkan akar masalahnya, kemudian menstabilkan identitas, dan kemudian kita memberikan penguatan dengan menanyakan keyakinan. Kira-kira demikian yang bisa kita tarik simpul untuk acara bincang-bincang asik pada kesempatan kali ini. Dan saya sebagai pembawa acara, mungkin ada yang tidak berkenan di hati para pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai di sini dulu. Berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.